Suara Hati. Renungan hari ini, Kamis, 7 Agustus 2025. Topik, keperluan sensus sebagai perintah Tuhan. Jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Bilangan 1 ayat 2 dan 3, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Inisiatif kegiatan sensus yang pertama adalah diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa ketika di Gurun Sinai. Mungkin bagi bangsa Israel bertanya-tanya, apa maksud Tuhan memerintahkan Musa menghitung umat Israel menurut kaumnya? Dalam perikop nas hari ini, mungkin kita dapat menduga untuk tujuan apa dilakukan penghitungan itu. Target perhitungan atau sensus tersebut adalah semua pria dewasa di atas 20 tahun dan yang sanggup berperang. Ayat 1, 2 dan 3. Anak-anak dan remaja dikecualikan, meski beberapa dari mereka dianggap sudah sanggup berperang. Tetapi orang lansia tetap dihitung, jika ia masih sanggup berperang. Sementara itu, suku Lewi tidak disensus. Kepada suku Lewi, Tuhan Allah mengkhususkan mereka untuk pelayanan kemah suci, ayat 47-53. Hasil dari sensus tersebut ditujukan untuk usaha perluasan kerajaan Allah melalui bangsa Israel pada zaman itu. Di sisi lain, sensus juga dilakukan oleh raja-raja di dunia guna mengetahui dan dalam membentuk pasukan yang besar untuk menaklukkan sebuah negeri, atau untuk pertahanan dalam negeri dari musuh-musuh. Tuhan Allah adalah Raja atas seluruh umat manusia. Secara khusus, Tuhan Allah adalah Raja atas umat pilihannya. Tuhan Allah bukan kepala atas sebagian, tetapi atas semua. Tuhan Allah adalah kepala atas lembaga-lembaga sekuler maupun lembaga-lembaga rohani. Tuhan Allah adalah komandan bala tentara, sekaligus Imam Agung. Sebagai kepala, Ia berkuasa untuk mengatur keluar masuknya pasukan, dan menentukan jabatan setiap orang. Dengan sabdanya Ia membuka, dan dengan titahnya Ia menutup. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, adalah apakah kita ikut terhitung sebagai umat Tuhan Allah? Jika ya, dalam di bagian mana Tuhan Allah menempatkan kita untuk melayani Dia? Sesungguhnya, semua pekerjaan yang baik merupakan ibadah kepada Tuhan Allah bila kita melakukannya dengan segenap hati untuk memuliakan Dia. Kecuali pekerjaan yang membuat orang lain kita rugikan. Di zaman sekarang ini, kita ada menjumpai berbagai pekerjaan yang memberi manfaat bagi orang lain, tetapi ada sebahagian pelaku pekerjanya tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Walaupun dirinya sudah dicatat dalam pekerjaan itu, sebelum dilakukan pencatatan yang baru. Ada berbagai sejumlah alasan yang dikemukakan mereka, seperti tidak sesuai dengan jabatannya, penggajiannya tidak sesuai dan atau tidak diminati. Tuhan Allah memberi kita pada tahap awal, agar kita dapat menyesuaikan pola kehidupan yang akan kita jalani. Karena itu, lakukanlah dengan baik, menunggu ada pencatatan baru bersama Tuhan. Orang yang berdagang di pasar dapatkah memuliakan Tuhan Allah, sama seperti seorang yang berkhotbah di gereja? Ya, lakukanlah berdagang dengan benar dan berkomunikasi dengan baik dan jujur. Syukur kepada Tuhan Allah yang memberi kita pekerjaan untuk kita lakukan dengan tekun di dunia ini. Melaluinya kita tidak hanya memiliki pendapatan, tetapi juga pelayanan. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada saudara kita Siman yang belum menemukan pekerjaan menetap, salam sukacita,
Tuhan Yesus memberkati kita. Tanpa ada Tuhan, hidupku tak akan bermakna. Tanpa ada tujuan, apalagi miliki harapan. Dalam suka duka, saat tangis ataupun tawa, berkat atau cobaan, Tuhan selalu ada di sana. Sebab olehnya kita harus berserah dan selalu berdoa padanya, dan berserulah hanya kepada Tuhan, dan memohon akan pengampunan serta diberi rahmat. Jangan ragukan Tuhan, teguhkanlah hati, Tuhan pasti menyertai kita. Dalam suka duka, saat tangis ataupun tawa, berkat atau cobaan, Tuhan selalu ada di sana. Sebab olehnya kita harus berserah dan selalu berdoa padanya, dan berserulah hanya kepada Tuhan, dan memohon akan pengampunan serta diberi rahmat. Jangan ragukan Tuhan, teguhkanlah hati, Tuhan pasti menyertai kita. Sebab olehnya kita harus berserah dan selalu berdoa padanya, dan berserulah hanya kepada Tuhan, dan memohon akan pengampunan serta diberi rahmat. Jangan ragukan Tuhan, teguhkanlah hati, Tuhan pasti